promosi akan dimulai. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Arlianda dengan judul disertasi Pengaturan Hukum Tata Ruang Wilayah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah Pasca Bencana Alam. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 11 Juli 2022 seminar proposal, pada tanggal 22 Mei 2024 seminar hasil penelitian, pada tanggal 23 Agustus 2024 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudari Arlianda dibuka oleh Ketua Sidang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari Promovendus, apakah saudari telah siap secara fisik dan mental untuk di ujian promosi pada hari ini? Ya, mungkin suaranya. Terima kasih. Atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudari Arlianda saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilahkan promotor untuk memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Masing-masing di samping kiri saya sudah hadir Bapak Profesor Dr. Irwansyah SH MH, Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SH MH, Bapak Profesor Dr. AM Yunus Wahid SH MSI, masing-masing sebagai promotor dan co-promotor. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Subadana SHMA, Bapak Profesor Dr. Peneliti Ilmar SHMU, Bapak Profesor Dr. Maten Ari SHMH, dan Asosiat Profesor Dr. Ahad Wahai SHMH. Masing-masing sebagai penguji eksternal dan penguji internal. Terus terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Subandana SHMH. Tanpa kehadiran Bapak, maka ujian ini tidak bisa dilaksanakan karena ini adalah merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi pada ujian hari ini. Selanjutnya, saya mempersilahkan promotor untuk memperkenalkan Promovendus kurang lebih 5 menit. Kepada Prof. Irwansyah, disilakan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih
pimpinan sidang ujian promosi doktor, tim promotor, para penguji, khususnya penguji eksternal, Profesor Sulbadana, guru besar dan dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu. Jika kami membacakan riwayat hidup singkat dari Promovendus, nama Arlianda, tempat tanggal lahir Palu 12 Juni 1996. Jadi kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan dosen tetap Yayasan Universitas Indonesia Timur. Alamat sekarang Jalan Moncong Loe, Kabupaten Maros. Riwayat singkat pendidikan, tamat SD, SD Impres 2 Besusu Palu. Tamat SMP Negeri 3 Sin 2 Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Tamat SMA Negeri 5 Palu. S1 Fakultas Hukum Universitas Tadulako. S2 Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Kerjaan dosen tetap Universitas Indonesia Timur. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi tidak lebih dari 20 menit. Sekali lagi mengingatkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ujian pada pagi hari ini siang hari ini kita akan laksanakan selama 120 menit sampai selesai. Oleh karena itu, tolong dimaksimalkan waktunya sebaik mungkin. Kepada Saudari Promovendus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Prof atas waktu yang diberikan kepada saya. Eh, saya akan memaparkan hasil disertasi saya yang berjudul Pengaturan Hukum Tata Ruang Wilayah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah Pasca Bencana Alam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang amat terpelajar Ketua Sidang yaitu Prof. Maskun, Dr. Maskun, yang amat terpelajar tim promotor Prof. Dr. Irwan Syah SHMH, yang amat terpelajar Prof. Dr. Muhammad Yunus SHMSI, yang amat terpelajar Prof. Dr. Muhammad Ruslan SHMH, dan tim penguji terkhusus penguji eksternal. Terima kasih atas waktunya Prof. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Sulbadana SHMH, yang amat terpelajar Prof. Farida Patitingi SHMH, yang amat terpelajar Prof. Dr. Martin Ari SHMH, yang amat terpelajar Prof. Dr. Aminuddin Ilmar SHMH, yang amat terpelajar Dr. Kaharlai SHMH. Baik, langsung saja ke latar belakang. Berdasarkan judul yang saya angkat yaitu pengaturan hukum tata ruang pasca bencana alam, terlahir geografis Provinsi Sulawesi Tengah, kondisi geografis Kabupaten 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 Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi, sampai dengan Kabupaten Marimau, yang mana titik-titik merah tersebut merupakan karakteristik dari fisik Sulawesi Tengah yang dilewati banyak sektor aktif. Pada tanggal 28
28 September 2018 terjadi bencana alam yang sangat luar biasa di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu berdampak pada wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Motong. Di mana di Kota Palu terjadi gempa bumi dan tsunami, dan di Kabupaten Sigi terjadi bencana alam yang mana disebut dengan likuifaksi. Di Kabupaten Donggala terjadi gempa bumi dan tsunami, dan di Kabupaten Haribo terjadi gempa bumi, di mana wilayah hampir semua kabupaten yang di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dalam bencana alam. Pada saat 28 September 2018 tersebut terdapat 4.845 korban meninggal dunia dan 100.172 pengungsi dan 110.214 rumah rusak. Apabila dikonversi, total kerugian terdapat 18,48 triliun. Yang menjadi dasar regulasi yaitu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang penataan wilayah, di mana pada penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Perencanaan tata ruang wilayah, di mana perencanaan tata ruang wilayah dibutuhkan urgensi percepatan rencana tata ruang seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan pemanfaatan tata ruang ini menjauh pemerintah dari mengingat bencana terjadi di Sulawesi Tengah terdapat zona yang telah dibagi yaitu zona kuning dan zona hijau, dan di jalan rencana RW rencana tata ruang wilayah, yaitu juga pengendalian pemanfaatan ruang, di mana ancaman bencana yang tinggi dari Sulawesi membutuhkan ruang khusus yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pengaturan tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pasca bencana alam? Yang kedua, bagaimanakah tanggung jawab pemerintah daerah dalam penataan tata ruang pasca bencana alam? Yang ketiga, bagaimanakah konsep ideal pengelolaan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah pasca bencana alam? Adapun kerangka pikir dengan berlandaskan teori yaitu 1. Teori pengaturan hukum, kedua teori tanggung jawab, dan ketiga teori keadilan, dan keempat teori kepastian. Dengan indikator rumusan masalah 1 tentang revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya implementasi pengaturan rencana tata ruang wilayah, dan menjadi indikator rumusan masalah kedua yaitu bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap hak komunitas dan bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah pasca bencana alam terkait dengan status hak kepemilikan tanah, di mana status hak kepemilikan tanah yang dimaksud adalah di bencana alam likuifaksi yang menjadi kita ketahui bersama tanahnya musnah. Terus selanjutnya bagaimana tanggung jawab pemerintah terkait dengan pengawasan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Indikator rumusan masalah ketiga yaitu mengingat Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang rawan bencana, dibutuhkan konsep ideal dengan rencana tata ruang wilayah khusus dan adanya jalur penyelamatan bukan hanya melainkan dengan jalur evakuasi, terus adanya gedung penyelamatan, sehingga diharapkan terwujudnya perlindungan dan keadilan setiap warga negara yang terdampak bencana alam. Adapun metode penelitian menjalani peneliti didukung dengan data empiris, jenis penelitian logis normatif berangkat dari bahan dan sekunder dengan primer,
penelitian perpustakaan, pendekatan penelitian menggunakan undang-undang, historical atau sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan. Bersama salah satu mengenai pengaturan tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, di mana telah adanya revisi dari undang-undang sebelum bencana alam terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun peraturan yang tertuang di sini tentang rencana tata ruang sebelumnya itu dibuat untuk perluasan tahun di mana peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 10 2023 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah buat tahun 2013 sampai dengan 2033. Setelah terjadinya bencana 2018 dilakukan perubahan peraturan daerah, yaitu dengan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 1 tahun 2023 tentang perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2023 sampai dengan tahun 2042. Mohon maaf saya koreksi, yang sebelumnya tadi nomor 1 tahun 2013. Di mana peraturan dalam pasal 3 yang saya ambil poin karena terdapat banyak perubahan di peraturan sebelumnya, yaitu tidak ada berbunyi pasal 3 tujuan penataan ruang provinsi adalah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor petani, kelautan, pariwisata, dan dan berkelanjutan. Peraturan daerah bencana alam pada pasal 4 yaitu tujuan penataan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang bertumpu pada sektor pertanian, sumber daya pesisir, kelautan, industri pertahanan keamanan serta pariwisata yang produktif dan berkelanjutan secara sosial dan mitigasi tiga bencana. Di mana diperhatikan dengan berbasis mitigasi bencana, tetapi terkait dengan penataan yang lainnya itu dia masih tetap seperti peraturan sebelumnya sebelum terjadi bencana. Selanjutnya pada pasal 3 terdapat pada wilayah tsunami dan likuifaksi dengan mengambil 3 wilayah yang terdampak, yaitu tadi pertama Kabupaten, kedua Kabupaten Sigi, ketiga Kabupaten Donggala. Berdasarkan hasil kajian terhadap regulasi dan implikasi menunjukkan pada tiga kabupaten wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya memaksimalkan kawasan pesisir sebagai perlindungan bencana, aspek ekonomi, bencana kerentanan, lingkungan, sosial maupun budaya masyarakat. Hendaknya menjadi pertimbangan dalam pengelolaan pesisir sehingga ruang yang tersedia mampu mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. Kenapa kita fokus pada pesisir? Mengingat Sulawesi Tengah terluas itu ada di wilayah laut sehingga terdampak untuk terjadi bencana di kemudian hari, yaitu bencana tsunami. Sehingga sebagaimana Promovendus harapkan wilayah pesisir diatur lagi sedemikian rupa agar memberi kepastian untuk keamanan para masyarakat yang berada di pesisir pantai. Namun dalam kondisi darurat ketika terjadi bencana yang membutuhkan masyarakat hanya mencari kategori di mana tempat yang masyarakat merasa aman dari bencana. Masalah kedua yaitu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penataan ruang bencana alam. Pemerintah memasukkan data itu terkait penyediaan penyintas terdapat di
bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, dan dalam proses itu lebih banyak lebih banyak lebih lebih banyak kebutuhan dari pemerintah dan kebutuhan yang terdapat belum dibangun. Dalam presentasi kesesuaian berdasarkan hasil studi GISA terkait dengan presentasi kesesuaian tinggi 50% pelaksanaan pemanfaatan drilling yang sesuai dengan hubungan rencana tata ruang. Namun 25% pemerintah belum rencana membangun. Selanjutnya, rumusan masalah ketiga, bagaimanakah konsep ideal pengaturan tata ruang pasca bencana alam? Berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bencana tahun 2021, jadi yang bencana sudah diharapkan itu dia yang sehingga tidak terdapat kebutuhan yang diberikan di dalam rencana batalion wilayah khusus peraturan tentang bentuk teknis zona penyelamatan atau escape zone technical regulation diharapkan Promovendus memiliki jalur khusus penyelamatan di mana yang ada tertuang sampai dengan itu hanya jalur dan sehingga menyatakan untuk adanya jalur khusus penyelamatan dan dua yaitu khusus penyelamatan bukan melainkan yang tertulis di sebelum bencana itu yaitu evakuasi dengan khusus penyelamatan dan ketiga yaitu gedung khusus penyelamatan. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang Nomor 2020 sebelum bencana telah memuat pengaturan tentang mitigasi bencana dan arahan zona berdasarkan tipologinya. Namun di wilayah pesisir pantai harus menjadi poin mitigasi bencana yang tidak diatur sedetail mungkin mengayomi titik aman dan izin membangun pemukiman. Dua, bencana besarnya dan hal ini hak menjadi ruang dan tempat evakuasi bencana tidak diatur. Peraturan tentang petunjuk teknis ini adalah untuk melengkapi rencana tata ruang wilayah yang terdampak bencana, yaitu dengan membuat escape zone technical regulation atau petunjuk teknis pembangunan penyelamatan yang diharapkan akan memberikan solusi yang tepat mengenai penanganan bencana yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerawanan bencana.
Saran satu, sepatutnya materi muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menjadi regulasi tentang penataan ruang yang menjadi regulasi tertinggi dirubah dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana. Bersama saran kedua sepatutnya dan bencana alam Sulawesi Tengah. Yang ketiga, sepatutnya konsep ideal tata ruang provinsi Sulawesi Tengah membuat rencana tata ruang wilayah khusus dan berhentikan yang membuat dan kesehatan penyelamatan dan saat terjadi bencana dengan menyediakan escape building atau bangunan penyelamatan yang sesuai dengan standar ketahanan bencana berdasarkan tipologi zona. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih sudah memaksimalkan waktu 18 menit ya, kurang lebihnya. Jadi masih ada waktu dua hal. Dan menarik beberapa poin pada kesimpulan tadi sebenarnya, khususnya di poin 2. Itu catatannya menjadi sangat, nanti itu yang kemudian akan terelaborasi seperti apa. Dan mudah-mudahan juga bisa kita lihat nanti akan novelty-nya akan seperti apa. Karena tadi uraiannya mungkin akan banyak tergali pada sesi tanya jawab berikutnya. Selanjutnya kita tiba pada babakan atau tahapan untuk memberikan ruang pada promotor, kopromotor, dan para penyangga untuk melakukan sanggahan atas presentasi yang sudah disampaikan oleh Prof. Pendus. Dan sekali lagi saya mengingatkan kita hanya menggunakan waktu 120 menit sehingga masing-masing penyangga akan menggunakan waktu 5 menit kecuali untuk penguji eksternal yang boleh memaksimalkan waktu dan tentunya dengan mempertimbangkan lama waktu sebagaimana diatur dalam peraturan rektor. Oleh karena itu, saya mengundang pertama dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan Esa, MH, kepada Prof. Silakan dengan hormat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Profesor Dr. Maskun Esa LLM, pimpinan sidang dan motor Profesor Dr. Irwansyah Dr. Profesor Dr. Edwin Miswar dan Sini, penunjuk nasional Bapak Profesor Dr. Subhadana SMA, selamat datang Profesor Prof. Martin Hari, saya Prof. Ilmar SMA dan Pak Dr. Paharwahai, maaf. Para hadirin yang saya hormati, saya muliakan, terkhusus kepada saudara-saudari promotor ini. Ya. Sebagai co-promotor dan juga sekaligus penguji, tentu tidak banyak lagi yang saya mau tanyakan. Nah, yang pasti saya sebagai co-promotor mengapresiasi kemajuan yang sudah capai saat ini dan sudah berdiri di di mimbar panas ini. Judul yang sudah ajukan ini kan pengaturan hukum tata ruang wilayah pemerintah kota Provinsi Sulawesi Tengah pasca bencana alam. Dan di dalam disertasi Anda sudah menguraikan, khususnya misalnya ada satu hukumnya penataan ruang Undang-Undang 26 tahun 2007 dan PP 15 2010 ya, tentang penyelenggaraan tata ruang. Di situ disebutkan bahwa ada setidaknya 3 tahap ya dalam pembangunan tata ruang itu. Yang pertama perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Nah, saudara juga sudah menguraikan bahwa sebelum Perda nomor 2 2001 sudah ada Perda ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam Perda-Perda yang ada sebelum terjadinya bencana itu yang perlu dipaki yang apakah di dalam RT/RW Provinsi Sulawesi Tengah ini memang tidak memasukkan wilayah yang terkena itu sebagai daerah yang rawan gitu? Silakan.
Terima kasih Prof. Izin menjawab Prof. Pada perencanaan rencana tata ruang wilayah sebelum terjadi bencana itu terdapat wilayah ini sudah ditetapkan, hanya saja beralih fungsi karena terdapat perubahan tekstur dari wilayah-wilayah yang tadi Prof maksud, yaitu lingkuifaksi, karena memang pada peraturan sebelumnya itu itu termasuk memang di situ dari subsidi, mengingat kalau rumah begitu berarti kita berdasarkan izin itu berdasarkan dari pemerintah. Tapi kita berencana kemudian benar direncanakan dari yang bencana alam di wilayah yang merupakan wilayah itu ditetapkan di dalam Baik, jadi artinya sebenarnya sudah ada ya, Iya, Prof. sudah ada sebenarnya bahwa itu berbahaya, tapi tetap saja orang Tetap gunakan. betul, Prof. Ya. Iya, Prof. Baik, itu yang harus dikasih dulu. Yang kedua, setelah terjadi bencana, lalu tentu berbagai macam usaha dilakukan pemerintah ya, pemerintah daerah, tentu pemerintah pusat juga, dan bantuan masyarakat yang kalau minta saya tekankan pada pemerintahnya saja. Nah, lalu kemudian setelah dilakukan tindakan-tindakan, lalu muncullah Perda nomor 2 2021. Betul? Betul, Prof. Baik. Nah, tentu saja karena ini adalah bagian dari penelitian Anda. Tentu Anda sudah menilai Perda tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah materi Perda yang nomor 2 2001 yang mulai berlaku tahun 2021 sampai 2041 ya, jadi cukup lama. Apakah menurut Anda ini sudah cukup memadai atau ada kelemahan-kelemahan? Dan oleh karena itulah saudara mungkin menjadikan sebagai novel TV. Silakan. Izin menjawab, Prof. Sebenarnya sesuai dengan apa yang telah Prof. Fendus tuangkan di dalam disertasi, rencana tata ruang Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi sesuai dengan undang-undang regulasi tertinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, yaitu dengan bencana itu dibuatkan tapi yang menjadi masalah itu yang maksud dalam disertasi, yaitu pengimplementasian bencana tersebut, Prof. Memang sekarang bencana itu sudah jelas, hanya saja yang jadi masalah itu dari masyarakatnya sendiri, Prof. Baik, jadi menurut Anda peraturannya sudah baik ya? Iya, Prof. Tidak ada masalah lagi. Sisa jadi masalah kemungkinannya pelaksanaannya yang akan datang. Iya, Prof. Kira-kira begitu ya? Iya, Prof. Lalu apa Anda punya pendapat baru dalam hal ini, apa intinya kalau sudah bagus? Yang terakhir itu. Jadi kalau sudah bagus, lalu apa lagi? Apa yang perlu dikoreksi lagi? Ya, silakan. Izin menjawab, Prof. Ini saya. Iya, Prof. Yang jadi novelty dari Prof. Fendus itu, Prof, terkait dengan bukan rencana tata ruang yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana memunculkan kembali regulasi tertinggi dalam penanganan darurat, yaitu karena yang telah dilakukan itu sebenarnya sudah sesuai yang tidak tegas itu dari baik, kalau begitu nanti direnungkan Terima lagi kasih banyak, Prof. apa namanya keterkaitan antara undang-undang lebih tinggi dengan Perda. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sekali lagi Prof. Ahmad Ruslan menghabiskan waktu 6,39 menit. Perlu saya sampaikan kepada Dewan Penyangga dan seluruh audiens
waktu timingnya bisa Bapak Ibu lihat di screen di layar paling bawah supaya kontrolnya lebih memudahkan kita semua. Tapi ada beberapa catatan penting dari pertanyaan tadi. Pertama, mungkin perlu dipastikan akurasi beberapa produk perundang-undangan yang disebutkan supaya tepat, karena itu kemudian bisa bisa bias sebenarnya. Kalau beberapa pertanyaan tadi menurut saya ada beberapa yang misalnya undang-undang tentang penataan ruang itu bukan nomor 21 tetapi nomor yang disebutkan dengan ini supaya kemudian beradu argumennya bisa lebih valid. Selanjutnya saya undang dengan hormat pada Bapak Profesor Dr. A.M. Yunus Wakid SH MSI. Pada Prof. Silakan sekali kembali juga mengingatkan 5 menit Prof. Tadu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Masku selaku Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Irwansyah selaku promotor, Bapak Profesor Dr. Ruslan, Bapak Profesor Dr. Sulbadana selaku penguji eksternal. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Bapak Profesor Dr. Aminuddin Umar, Bapak Profesor Dr. Martin Ari dan Bapak Dr. Kaharlahai yang terhormat dan para hadirin yang saya muliakan, Saudara Promopinda. Saudara tadi telah banyak berbicara tentang aturan. Pertanyaan saya nanti sifatnya umum dan hanya memerlukan pemikiran. Dalam penataan ruang, itu apapun namanya, dimanapun itu dilakukan, tujuannya selalu sama. Menciptakan suasana yang nyaman dan produktif, berkelanjutan. Jadi kalau dicatat betul itu, untuk mencapai itu ada dua dasar di dalam penataan ruang. Seperti di dalam judul disertasi saudara ini menggunakan wilayah. Wilayah ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pengaturan tata ruang. Selain itu ada yang tidak kalah pentingnya adalah kawasan. Kawasan menyangkut sebaran, sifat, dan kemungkinan dikembangkannya suatu sumber daya alam secara parsial. Ya tentunya diharapkan semua itu menjadi satu kesatuan. Namun di dalam kenyataan penataan ruang itu wilayah dengan kawasan itu tidak selalu tidak selalu sejalan. Kadang suatu wilayah atau tiga wilayah, barangkali tiga wilayah kewenangan, di situ ada satu kawasan yang melintang, memanjang, memenuhi semua itu. Di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini ada Kars. Nah, sekali lagi, tata ruang itu untuk menciptakan kondisi yang nyaman, produktif. Nyaman itu tidak berbahaya. Aman untuk terutama bagi kehidupan manusia. Ya. Pertanyaannya ya gampang sekali, tidak perlu dicatat, dipikir saja. Untuk menciptakan keadaan yang nyaman dalam arti mitigasi bencana, khususnya kepada manusia yang ada di situ, kalau terjadi ketidaksamaan, ketidaksejalanan itu antara wilayah dengan kawasan, yang mana harus didahulukan dan apa alasannya? Silakan.
Menjawab, terima kasih Prof. Menurut Promopenda yang diutamakan adalah kawasan. Karena mengingat wilayah itu kalau bicara wilayah berarti dia lebih luas, Prof. Sementara dalam keadaan terjadi bencana itu kita lebih tidak memikirkan apapun melainkan kita mencari di mana kawasan yang contohnya mungkin ada disebutkan sebagai kawasan lindung. Tapi Prof. Ya, oke. Jadi eh, memang demikian adanya, tinggal dikembangkan pengetahuan saudara. Jadi sekali lagi untuk saudara Promopinda ini Arlianda ya, sebagai promotor saya sampaikan penghargaan bahwa dengan segala kekurangan ini yang penting apa sudah mampu menyusun, menyelesaikan dan menyajikan suatu kitab disertasi seperti yang kita saksikan. Eh, Tentu apa masih banyak kelemahan itu dimaklumi dan ya termasuk barangkali bukan barangkali termasuk kelemahan dari pihak tim promotor termasuk saya. Namun tetap diharapkan nanti saudara mengembangkan diri setelah promosi. Saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Prof untuk satu pertanyaan dan sudah direspon dengan baik oleh Promopendus. Selanjutnya saya undang dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Subadana SHMH. Kepada Prof, silakan waktunya boleh lebih dari 5 menit Prof, tapi semoga bisa mempertimbangkan total waktu yang sebagaimana terakhir disampaikan. Kepada Prof, disilakan dengan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Masudul Kesail Hakim. Yang saya hormati promotor dan co-promotor Bapak Profesor Dr. Iwan Sail, Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMA, Bapak Profesor Dr. A.M. Yunus Wali SHMC, tim penguji Bapak Profesor Dr. Aminuddin Hilmar SHMK, Bapak Profesor Dr. Martin Ari SHMK, dan Asosiat Profesor Dr. Tahar Lahail SHMK, serta hadirin sekalian. Satu kehormatan bisa kembali hadir di ruang sidang yang terhormat dan mulia ini untuk memberi ujian terhadap saudari Promopendus. Saudari Promopendus, saya telah mengikuti tahapan ujian saudari mulai dari sidang tertutup sampai hari ini. Dan berkaitan dengan disertasi saudari ini, saya tidak meragukan lagi baik dari aspek metodologi, kajian teoritis, dan yang lainnya saya yakin. Dan karena itu saya memberi apresiasi terhadap karya tulis saudari ini yang pada siang hari ini sudah sampai pada tahap akhir yaitu promosi. Meskipun demikian, selaku penguji eksternal, saya ingin meminta tanggapan dari saudari Promopendus berkaitan dengan judul disertasi saudara yang menyangkut pengaturan tata ruang wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah pasca bencana alam. Tadi sudah disebutkan oleh co-promotor saudari bahwa pada prinsipnya penataan ruang itu adalah penataan sedemikian rupa, pengaturan sedemikian rupa sehingga bisa menghadirkan suatu kenyamanan. Tentu saja kenyamanan bagi manusia.
wilayah atau di ruang tersebut. Nah, untuk bisa menghadirkan atau memperoleh kenyamanan tersebut, tentu harus didukung oleh lingkungan atau ruang yang baik, yaitu ruang atau lingkungan yang senantiasa apa, eh, mensupport kelangsungan sistem kehidupan secara berkelanjutan. Dan salah satu prinsip dalam penataan ruang itu adalah bagaimana lingkungan itu bisa mensupport kelangsungan hidup, karena memang lingkungan atau ruang itu merupakan life supporting, dan manusia yang hidup di atasnya itu ketika melakukan aktivitas atau pemanfaatan ruang tidak akan mengurangi kualitas lingkungan dalam mensupport sistem kehidupan. Nah, berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, satu persoalan yang sampai sekarang ini menimbulkan ketidakpastian tentang kebijakan penetapan zona merah, khususnya di daerah likuifaksi, yaitu di Petobo. Penetapan atau kebijakan penetapan zona merah itu bentuknya adalah larangan bagi pemilik tanah di lokasi tersebut untuk masuk ke dalam, mencoba-coba menetapkan bahwa ini saya punya tanah, itu tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Tetapi pada saat yang sama, di wilayah likuifaksi itu ada juga sebahagian yang tidak terdampak, jadi semacam enklav di wilayah zona merah. Dan itu sampai sekarang masyarakat di situ tetap hidup dan tidak dilarang. Jadi ada ketidakpastian. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan saudari terhadap ketidakpastian ini? Apa yang kira-kira harus dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan penataan ruang ini agar supaya ketidakpastian ini tidak berlangsung secara terus-menerus, ya? Apakah diizinkan untuk masuk kembali, atau pemilik-pemilik tanah itu dinyatakan berakhir hubungannya, atau bagaimana menurut saudari Romoten? Silakan. Terima kasih Prof. Izin jawab Prof. Menurut Promovendus terkait berbicara tentang zona merah, memang di dalam peraturan apabila satu wilayah telah ditetapkan sebagai zona merah, itu dinyatakan atau tidak diizinkan untuk membangun kembali. Hanya saja pada implementasinya, Prof, sekarang banyak seperti yang diketahui Prof tadi, memang banyak rumah-rumah yang masih yang masih berdiri, bahkan bekas dari bencana alam, mungkin karena kategori kerusakan ringan, sehingga dia masih ditinggali oleh pemilik rumah ataupun pemilik tanah. Sehingga dalam peraturan tersebut pemerintah telah menetapkan bahwa kalau sudah ditetapkan zona merah itu jangan lagi membangun. Tapi di bagaimana sekarang kita lihat ya begitu dari Promovendus sendiri, termasuk tadi yang dalam Promovendus tuangkan dalam informasi, yaitu terkait dengan pengawasan dari rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pasca bencana alam itu masih kurang, sehingga menurut dari Promovendus itu terkait dengan zona merah memang dilarang, hanya saja bagaimana pemerintah melarang itu tidak memberikan solusi. Dan menurut Promovendus terkait dengan berbicara dengan solusi apa yang diinginkan terkait dengan permasalahan likuifaksi atau penyintas yang rumahnya terkena likuifaksi, yaitu
di mana mereka mau pindah. Sementara tanahnya mereka ada di situ dan masih dinyatakan aman, walaupun telah di dalam peta itu merupakan zona merah, sehingga menurut Romo Bendus seharusnya pemerintah tidak menyepelekan terkait dengan pengawasan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan tersebut. Menurut Romo Bendus ada dua sebenarnya yang bisa menjadi pilihan oleh sebagai bentuk tanggung jawab ataupun sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah, yaitu dengan eh, memberi ganti rugi sehingga apapun permasalahan yang terjadi di wilayah yang sudah ditetapkan zona merah bisa ditinggalkan oleh penyintas atau masyarakat yang ada di situ, akan tetapi pemerintah harus memberi solusi, yaitu tadi menurut Pemda satu, yaitu dengan memberikan ganti rugi tanah maupun bangunan. Yang kedua, atau memberi titik yang jelas atau dipetakan kembali titik zonasinya, yang mana titik koordinat sebagai zona merah yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat, dan pada saat pengawasan pemerintah harus tegas dalam mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat, sehingga pada pada terkait yang masih berdiri dengan kategori ringan akan harus tetap digeser, tetap tidak dibolehkan untuk tinggal di situ, sehingga tidak menjadi tumpang tindihnya peraturan, sehingga kita sebagai masyarakat awam, apalagi kalau kita sebagai masyarakat yang memiliki provinsi itu, karena kita tidak memiliki bangunan, sehingga kita tidak bisa membangun rumah di situ, tetapi yang sudah memiliki rumah tapi dia tidak kehilangan tanah, itu masih bebas berdiri. Izin, Prof. Memang itu salah satu solusi ya untuk mengakhiri ketidakpastian itu. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah bisa memberikan ganti rugi apabila memang ternyata daerah tersebut dinyatakan sebagai zona merah, bukan dibiarkan mengambang seperti yang ada sekarang ini. Saya kira cukup, pimpinan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Prof untuk 10 menit waktu yang digunakan. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya saya undang dengan hormat pada Bapak Profesor Dr. Amiruddin Inwar SHM. Pada Prof disilakan dengan hormat. Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang saya hormati promotor, tim penguji, khususnya tim penguji eksternal. Ada 3 hal pokok yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, mana yang benar menurut Promovendus dari judul yang saudara angkat dalam disertasi? Tata ruang wilayah pemerintahan provinsi atau tata ruang wilayah provinsi? Silakan, itu satu. Kalau dari pembahasannya, saya membahas dari seluruh provinsi, Prof, termasuk di dalamnya ada kabupaten dan kota. Seluruh provinsi. Provinsi Sulawesi Tengah jadinya pemerintahan provinsi, Prof. Kan di judul saudara itu kan tata ruang wilayah pemerintahan provinsi. Yang saya tanyakan, yang mana yang benar? Tata ruang wilayah pemerintahan provinsi atau tata ruang wilayah provinsi? Karena itu berbeda. Yang mana yang benar? Anda bicara tata wilayah pemerintahan provinsi atau Anda bicara tata ruang wilayah provinsi? Kan beda. Tata ruang wilayah pemerintahan provinsi. Nah, kalau tata ruang wilayah provinsi, pemerintahan, Anda bicara provinsi, bicara kabupaten kota, bicara kecamatan. Tapi tampaknya Anda tidak memahami konteks penataan ruang. Yang kita sebut itu urusnya adalah tata ruang wilayah provinsi, tata ruang wilayah kabupaten kota. Kita tidak bicara wilayah pemerintahan di situ. Jadi itu mungkin bisa nanti dikoreksi. Pertanyaan saya yang kedua, kalau kita bicara disertasi, selalu argumentasinya adalah berlandaskan pada teori. Nah, saya ingin bertanya pertanyaan kedua.
khususnya menyangkut rumusan masalah pertama Anda menggunakan teori pengaturan. Tapi saya lihat dari simpulan saudara tidak berdasarkan pada teori pengaturan. Karena itu nanti akan terkait dengan konsep ideal pengaturan tata ruang. Ya. Nah, saya tidak mendapatkan gambaran sebenarnya seperti apa sih konsep pengaturan yang Anda tadi sebut, yang kemudian Anda mau idealisasikan berdasarkan pada landas teori pengaturan yang saudara jadikan acuan. Silakan. Ingin menjawab, Prof. Ya. Berdasarkan hasil disertasi Promovendus, yaitu di mana kenapa mengambil teori pengaturan, karena yang poin pertama yaitu judul dari disertasi Promovendus yaitu berangkat tentang pengaturan pemerintah, sehingga Promovendus mengambil teori tentang pengaturan, tapi terkait dengan yang tertuang di dalam kesimpulan menurut sudah tertuang Prof. KB, tapi dilengkapnya di disertasi. Tidak. Jadi catatan saya adalah kan di teori pengaturan itu kan ada konsep-konsep. Ya. Yang kalau saya lihat tadi, konsep-konsep itu tidak nampak di teori pengaturan. Karena ada 7 konsep di dalam teori pengaturan. Misalnya soal kelembagaan, soal kejelasan rumusan, kejelasan tujuan, soal keterbukaan, soal peran serta partisipasi. Kan Anda tidak menguraikannya dalam konteks berdasarkan konsep teori pengaturan. Itu saya tidak dapatkan di kesimpulan. Padahal kita harus menjawab bagaimana pengaturan yang ada sekarang tentang penataan ruang dari sisi kejelasan rumusan, tujuan yang ingin dicapai, sisi keterbukaan dan peran serta masyarakat untuk masuk pada konteks pengaturan. Kan saya tidak dapatkan. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga menurut saya yang terakhir adalah terkait dengan tanggung jawab. Kan kalau kita bicara tanggung jawab, pasti ada teorinya, teori tanggung jawab. Lalu pada waktu ujian yang lalu saya kira saya tidak ingat. Kalau kita bicara tanggung jawab itu kan bisa yang kita sebut dengan strict liability, bisa juga dengan limited liability. Apakah tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, itu mutlak, ya, dan kemudian ataukah dia terbatas pada apa yang menjadi kepentingan? Itu yang tidak tergambar menurut saya, dan konsep itu tidak ada di dalam rumusan ini. Nanti itu diperbaiki menurut saya untuk mempertegas, memperjelas apa yang ingin Anda tuangkan sehingga kemudian Anda mendapatkan konsep ideal pengaturan tentang penataan ruang. Saya kira itu saya kembalikan. Iya, terima kasih banyak Prof. Untuk memaksimalkan waktu. Saya kira 3 poin penting sebenarnya untuk menyempurnakan disertasi ini, ya, karena kemudian setelah ini kan masih banyak yang bisa dilakukan dengan disertasi ini. Setelah penyempurnaan bisa dibukukan dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan karya ini. Jadi ini adalah salah satu input yang baik untuk menyempurnakan karya yang sudah maksimal dilakukan oleh Prof. Petrus. Selanjutnya saya undang dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Martin Ari SHMH. Kepada Prof disilakan dengan hormat. Ya, baik, terima kasih Ketua Sidang Profesor Masbud, tim promotor dan para penguji, khususnya penguji eksternal, selamat datang, jauh-jauh datang, bersamaannya cukup penting di dalam sidang promosi. Audiens yang saya hormati dan saudara Promovenda, bukan Promovendusnya, Promovenda. Saya memilih yang masalah nomor 3, yaitu mengenai konsep ideal. Saya anggap penting karena itulah sebenarnya nilai ilmiah dari disertasi saudara. Di dalam disertasi saudara Anda klaim bahwa konsep ideal dalam penataan tata ruang wilayah provinsi itu adalah digunakan istilah escape zone technical regulations. Lalu Anda kritik kenapa tidak diikutkan escape limit, ya kan?
Nah, pertanyaan saya, ini bukan barang baru, bukan temuan, karena sudah ada. Dan ini bisa diberlakukan. Apakah itu setelah, apakah itu pada sebelum terjadi bencana, atau sedang terjadi bencana, atau sesudah bencana. Ini pendekatan ini bukan hal yang baru. Kira-kira ada tidak terlintas sekarang di pikiran saudara model, konsep model seperti apa ya? Menurut saudara ini bisa dipakai ya untuk mengatasi carut marutnya aturan terkait soal bencana alam ya. Silakan, karena waktu singkat. Setelah itu baru saya kasih statement. Silakan. Terima kasih izin menjawab, Prof. Menurut Pemahenda, Prof, memang terkait dengan escape building itu sudah ada. Hanya saja yang jadi titik poin dari Pemahenda, tidak semua wilayah memperlakukan itu, Prof. Jadi mengingat di Sulawesi Tengah pun setelah terjadi bencana, setelah dibuka kembali RW-nya, ternyata escape building tidak diatur, Prof. Sehingga menurut Pemahenda sangat dibutuhkan apabila tidak terkait dengan escape building ataupun zona aman itu dituang di dalam regulasi tertinggi atau di undang-undang, Prof. Sehingga semuanya bisa merujuk pada itu, bukan hanya wilayah yang rawan bencana alam, mengingat semua Indonesia juga merupakan wilayah yang bencana alam, hanya saja bencana alamnya berbeda. Kalau memang itu ada di undang-undang, sehingga semua provinsi bisa merujuk ke undang-undang tata ruang tersebut, Prof. Tidak ada eksepsional soal penerapan dari SO. Tidak ada. Yang saya pertanyakan dan diungkapkan di sini, apa yang sudah ditemukan dalam konsep ideal itu yang penting sekali. Itulah nilai disertasi sekarang. Itulah new era atau biasa dikatakan kebaruan atau novel. Saya ingin sekali. Tapi saya tunjukkan Anda kalau misalnya konsep idealnya itu mengenai konsep sanksi. Jadi sanksi ini mesti diubah. Ya, sanksi administratif jadi sanksi beda, ganti rugi atau sanksi pidana saja. Yang kedua, itu konsep idealnya itu ada perlindungan. Karena kalau kita lihat faktanya setelah terjadi bencana, banyak masyarakat tertimpa dampak tidak diperhatikan. Ya kan? Ini terkait juga masalah nomor 2. Sebenarnya itu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, sustainable, keberlanjutan. Kalau ini Anda temukan dan analisis, disertasi saudara the best. Ya, sustainable. Artinya, bekas dari bencana itu bisa dijadikan sebagai objek wisatakah atau apakah itu sustainable. Barangkali itu yang saya dapat sampaikan. Karena ini sudah hampir 5 menit. Terima kasih, Pak Ketua. Iya, terima kasih banyak, Prof. Bagus juga ini ada di depan waktu, jadi saya tidak perlu banyak mengingatkan. Terima kasih banyak, Prof, untuk pengertiannya. Selanjutnya kita menuju ke penanya terakhir sebelum promotor yang akan juga sudah di tengah-tengah kita, Bapak Asosiat Profesor Dr. Kahar Lakai SH MH. Kepada Bapak disilakan, sekali lagi mengingatkan 5 menit waktu yang disediakan. Disilakan. Ya, terima kasih pimpinan. Yang terhormat Bapak Ketua Dr. Masbun saya LLM selaku sidang. Yang terhormat tim promotor Bapak Profesor Dr. Irwan SMH, Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SH, dan Bapak Profesor Dr. Swahil SH penguji eksternal Profesor Dr. kepada SMH, Dewan Uji pertama Profesor Dr. M. Mares H, Profesor Dr. Martin Ari SH, Saudara Promovenus. Ini saya terakhir, mudah bisa dibantu tambah waktunya. Ini terakhir. Biasanya agak banyak. Ya baik, Saudara
Promoventus. Jadi dari judul tadi memang perlu ada koreksi sebenarnya ya. Karena selama ini kita paham rencana tata ruang itu kita rencana tata ruang pemerintahan, tetapi wilayah rencana tata ruang wilayah provinsi itu kan pemerintahan. Oke, baik, itu yang pertama. Kemudian tadi saya mendengar saudara memaparkan bahwa di wilayah pesisir, ya, di wilayah pesisir, saudara mengatakan bahwa di wilayah kan sebenarnya sangat rawan bencana. Ada gempa atau tidak ada gempa itu kan bisa umpam tsunami, ya. Lalu kemudian saya mencari-cari, biasanya ketika berbicara pesisir itu kan ada sempadan, ya. Tapi kalau sempadan pantai dicari di RT RW provinsi mungkin agak sulit karena skalanya besar. Jadi mungkin harus bisa dipahami ya. Makanya saudara mengatakan bahwa di RT RW provinsi itu tidak ada jalur khusus otomatis. Itu mestinya ada di rencana detail kabupaten. Bukan di provinsi, secara di provinsi menemukan skala provinsi itu setidaknya kalau tidak salah 1/100. Kota 1/25.000. Kabupaten 1/50.000. Berarti kan sudah lebih detail, bisa terlihat. Jadi lokasinya bisa ditentukan koordinatnya. Kalau provinsi masih agak rabun ya, tapi masih 100%. Jadi saya kira memang kalau mencari itu, saya menunggu supaya sarannya juga ini bagaimana RT RW kabupaten kota menyesuaikan itu menjadi itu kan hierarkis ya, ada pusat, ada provinsi, kabupaten, kota. Bahkan ada rencana detail kalau memang dianggap itu penting kolaborasi mengenai keruangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa namanya, temuan atau metodologi ya, metodologinya. Dari sisi pemanfaatan ruang khususnya tanah. Ada zona merah, zona hijau, zona kuning. Dipahami sebenarnya bahwa bila mana ada pemanfaatan ruang atau penetapan ruang yang merugikan pemilik tanah, itu kan mesti pemerintah bertanggung jawab, harus bekerja dan berhubung untuk mendekati terhadap itu. Tetapi kalau terjadi bencana demi keselamatan dari pemiliknya, apakah itu perlu juga ada ganti rugi? Itu saudara. Ini yang saya minta mungkin bisa saudara jelaskan, silakan. Terima kasih Pak Dokter. Izin menjawab, Promosenda memang melihat adanya bentuk tanggung jawab pemerintah yaitu ganti rugi, tapi tidak dengan tanah, melainkan dengan misalnya kalau dia terdampak dari kawasan apa ya, wilayah yang terdampak likuifaksi, dia dipindahkan berdasarkan wilayahnya juga. Jadi ada disebut dengan hunian tetap. Jadi bisa meratakan semua ganti ruginya, Pak Dokter. Dia tidak, misalnya saya hanya punya misalnya satu orang tersebut hanya memiliki tanah di wilayah yang terdampak likuifaksi. Dia bisa digantikan rumah, tapi tidak digantikan dengan tanah seperti apa yang statusnya yang telah hilang di bencana likuifaksi tersebut, Dok. Tapi memang benar adanya ganti rugi, tapi tidak dengan tanah, dengan bentuk yang lain, Pak Dokter, belum dengan hunian tetap. Pertama tadi berkaitan dengan jalur keselamatan
dikaitkan dengan skala peta yang ada di dalam peta. Ya, itu tadi ya terkait dengan RT RW provinsi ya, ya Pak Dokter. Iya, terkait dengan pesisir pantai, terkait dengan sempadan pantai, saya setuju sama Pak Dokter. Saya memang pernah melihat adanya eh, rencana detail terkait dengan tata ruang, tapi di situ disebutkan hanya dengan angka, dengan kode. Jadi tidak ada penjelasan maupun di penjelasan di mengenainya juga tidak ada Pak Dokter. Jadinya saya mungkin kekurangannya di situ tidak mencari tahu lagi apakah maksud dari titik-titik ataupun dari kode-kode yang ada di rencana detail tata ruang. Satu terakhir, apakah saudara paham atau mengetahui bahwa wilayah pesisir laut itu kan skalanya itu kan 1/50 wilayah provinsi ya. Berbeda dengan tata ruang di wilayah daratan itu 1/100.000, yang lalu kemudian berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu diintegrasikan antara RT RW darat dan laut. Gimana akhirnya sudah pengintegrasiannya itu? Kalau dia dari skalanya kan tidak ketemu, ya. Tapi kan kemauan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja ya, digabung, tetapi tanda petik agak kacau. Dan kalau itu dikaitkan dengan upaya mitigasi bencana, ini kan mitigasi RT RW itu kan membuat perencanaan supaya sudah harus memikirkan Pak Dokter, karena sudah 7 menit Pak. Toleransi. Iya, saya kira itu bagian dari masukan sebenarnya ya. Sebenarnya memang penguatannya dari tadi sebenarnya memang catatan pentingnya karena tidak dipilah sebenarnya dalam konteks RT RW dan sebenarnya dengan pesisir karena ada sebenarnya ada zona yang harusnya dipertimbangkan. Itu dalam kajian saya sebenarnya seperti itu. Yang menurut itu harus bisa dilakukan. Selanjutnya kita tiba di akhir dari sanggahan dan untuk memberikan tanggapan terhadap semua masukan yang sudah diberikan dan sekaligus juga memberikan sanggahan atas persentase dari saudari Provenda. Saya undang dengan hormat kepada promotor Bapak Profesor Dr. Irwansyah SH MH, kepada Prof. Silakan dengan hormat. Baik, terima kasih pimpinan sidang promosi dokter ya. Yang pertama, atas nama tim promotor menyampaikan banyak terima kasih pada seluruh penguji, khususnya penguji eksternal atas banyak masukan, tanggapan, koreksi. Ini bicara gempa ya, tapi masih menyisakan gempa kecil. Ya, jadi gempa kecilnya itu ini diminta untuk tetap menyempurnakan ya, menyempurnakan, memperbaiki, mempertajam ya, baik secara metodologi, pendekatan maupun landasan-landasan teoretiknya supaya lebih tajam dan lebih disempurnakan. Dapat disimpulkan bahwa memang sebuah disertasi itu sebaiknya menyasar problem-problem mendasar ya, tetapi solusi yang ada dianggap belum memadai. Apalagi ini bencana, sesuatu yang sifatnya multi kompleks ya. Karena itu butuh solusi yang lebih komprehensif. Kita pernah punya contoh penanganan bencana ya, yang terjadi di Aceh tahun 2004, tidak salah ya, Desember 2004. Nah, kalau kita lihat penanganannya Aceh, itu memang mendorong banyak negara ya. Kalau kita ke Aceh, itu ada sebuah lapangan, di situ dipasang monumen tiap-tiap negara yang ikut menyumbang ya. Bahkan orang Aceh menyatakan aspal di pinggir laut itu jauh lebih kuat dibanding sebelum gempa.
Itu dibuat oleh CLA, jadi tidak memberikan kepada pemerintah RI. Nah, itu contoh penanganan ketika terjadi di Aceh. Kami catat ada beberapa hal isu penting ya yang masih butuh dari atensi Promovendus ya. Karena karya ini tidak hanya menjadi karya Promovenda, tidak hanya menjadi karya bersama tim promotor, tidak juga hanya menjadi karya atau keikutsertaan tim penguji, tapi ini nanti menjadi karya lembaga. Jadi oleh karena itu saudara tetap diminta memperhatikan isu-isu tentang bagaimana konsistensi pengaturan. Dan yang kedua juga tentang bagaimana perlindungan di dalam skop yang lebih luas ya. Yang ketiga, bagaimana penataan tanggung jawab. Isu berikut tentang bagaimana penggunaan kewenangan itu. Karena ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten dan kota. Yang menarik tentu adalah isu mengenai keberlanjutannya. Ya, jadi bukan bermaksud bahwa kalau sesudah gempa di situ ada miniatur, seperti orang Aceh memasang bekas perahu yang masuk di kota, lalu ada perahu di tengah kota, nah itu lalu menjadi sebuah cukup peringatan ya, bahwa ada sebuah perahu yang bisa melewati masjidnya, dan itu ada di kota ya, itu lalu menjadi sebuah objek wisata di Aceh misalnya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang menarik ya. Mudah-mudahan Saudara Penda bisa lebih menekuni lagi sehingga disertasinya bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu. Sekali terima kasih kepada pimpinan sidang promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Prof untuk closing sesi sanggahan sekaligus memberikan respon terhadap seluruh masukan dan mengkalkulasi dalam bentuk simpulan terhadap presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Penda. Sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penilai untuk menetapkan hasil ujian. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang.
Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, co-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Arlianda. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, co-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan Saudari Arlianda dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Rabu tanggal 2 Oktober 2024, pukul 14.45 waktu Indonesia bagian tengah, Saudari Arlianda berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Maskun SH LLM, Promotor Profesor Dr. Irwansa SHM. Penyerahan hasil review oleh Ketua Sidang kepada Dr. Arlianda SHMH dipersilahkan mengambil tempat. Oke. Selanjutnya saya persilakan pada Dr. Arlianda SHMH untuk memberikan kesan dan pesan sebagai akhir dari perjalanan panjang melakukan studi di program doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada Dr. Arlianda SHMH disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Promofenda panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena pertolongannya serta taufik dan hidayahnya telah dicurahkan kepada Promofenda, dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul Pengaturan Hukum Tata Ruang Wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pertama-tama, Promofenda sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, cinta dan kasih sayang serta dukungan yang telah diberikan oleh kedua orang tua selama ini, yaitu Papa dan almarhum Om Mama. Kalian banyak sekali membantu dan telah mendidik menjadi pendidik yang berharap efektif dalam hidup Promofenda, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mendukung mimpi Promofenda sebagai orang tua yang sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Teringat katanya Papa, katanya tidak usah mereka yang bergelar, biar saja anaknya yang bergelar, mereka tidak usah. Saat Mama tahu sehingga diterima melanjutkan pendidikan doktor, mengingat Papa dan Mama lulusan SMA, sehingga mereka sangat semangat melihat anak-anaknya dan selalu mendorong kami untuk lanjutkan studi sampai dengan akhir.
saat Mama tahu Promovenda diterima melanjutkan pendidikan dokter di Makassar, Mama takut karena sudah di luar terbayang anaknya yang saat itu umur 23 tahun harus merantau sedangkan Sarah terlebih lagi tidak ada satupun yang ada di Makassar keluarga. Tapi alhamdulillah almarhum dia sangat tenang dan mengatakan nanti nanti kalau sudah wisuda S3 berarti kita semua ke Makassar. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Saat pandemi COVID melanda tahun 2021, Propaganda juga harus mengubur dalam-dalam impian Mama yang ingin datang ke Makassar. Mama yang sejak dulu ingin sekali melanjutkan pendidikan kuliah karena beliau ingin menjadi seorang guru, namun terkendala dengan keterbatasan biaya sehingga beliau selalu memotivasi Promovenda untuk melanjutkan studi. Berharap cita-cita Promovenda menjadi dosen segera tercapai untuk menggantikan mimpi almarhumah yang ingin menjadi seorang guru. Alhamdulillah walaupun tidak jadi seperti Mama inginkan, Promovenda sekarang menjadi dosen, tapi lagi-lagi pas Mama meninggal, Promovenda belum jadi apa-apa. Melainkan hanya jadi anak yang belum tahu mau kemana arahnya. Terima kasih sekali lagi Mama dan Papa. Saya sangat tahu perjuangan kalian dari Promovenda kecil. Mama yang merantau jadi TKW, Papa yang masih pegawai honorer, banyak keinginan demi membesarkan Promovenda. Karena kalianlah Promovenda bisa berdiri di sini. Sampai kapanpun Promovenda tidak bisa membalas semua kebaikan Papa dan Mama. Semoga apa yang kalian gapai saat ini bisa sedikit mengobati lelah kalian selama ini. Papa terima kasih sudah selalu jadi penguat walaupun sudah tidak ada Mama. Tapi Papa selalu memberi semangat dan ketenangan di saat Promovenda dan adik selalu ingat Mama. Yang kedua, kepada adik Promovenda Mafilanda telah banyak membantu dari segi materi dan non-materi Promovenda. Terima kasih banyak sudah berkorban di tengah keinginan yang banyak dan memilih mengalah demi bisa membantu Promovenda menyelesaikan studi. Terima kasih Promovenda haturkan kepada yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Makassar yang sudah mengambil sebagai adik kandungnya Promovenda. Terima kasih juga Promovenda haturkan kepada penguji eksternal yaitu yang akan terpelajar Prof. Dr. Sulbadana. Di tengah kesibukan Prof masih menyempatkan hadir untuk menjadi penguji hari ini. Terima kasih banyak Prof. Suatu kehormatan bisa bertemu kembali dan mendapatkan pelajaran kembali dari Prof setelah 5 tahun lalu Promovenda lulus dari Universitas Tadulako. Penghargaan dan hormat dan ucapan terima kasih yang penuh kerendahan hati Promovenda haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Irwansyah SHMH selaku promotor. Terima kasih banyak Prof. telah memberikan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan dan proses penyelesaian studi penulisan disertasi ini. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Ahmad Ruslan SHMH selaku promotor dan yang amat terpelajar Yusuf SHMH yang sudah memberikan bimbingan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika selama ini banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati tim promotor baik lisan maupun promotor. Semoga Allah memberikan derajat serta mencurahkan rahmatnya dan amin ya rabbal alamin. Ucapan yang sama juga penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Muhsin Ari SHMH, Prof. Dr. Farida Pati Tinggi, Pak Dr. Kahalawai, dan yang amat terpelajar Prof. Dr. Aminuddin Ilman selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan arahan maupun saran-saran yang membuka cara penulis. Terima kasih kepada semua guru yang telah membuat pintu masa depan
meninggikan derajat serta mencurahkan rahmatnya kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pimpinan institusi tempat Promofenda menimba ilmu pengetahuan yang amat terpelajar Dr. Insinyur Jamaluddin Jono selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Salim, Sarjana Hukum, Prof. HMHMAP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Hasanuddin beserta dan tim diberikan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada segenap aktivitas akademik Indonesia Timur. Juga Promofenda sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan penulis selalu di doktor di Universitas Hasanuddin di terkhusus dengan kelas C. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan bergerak saat persiapan sampai berlangsungnya ujian promosi ini tanpa terkecuali. Yang terakhir, terima kasih kepada semua teman-teman di tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk hadir pada ujian promosi Dokter Promofenda. Akhir kata, Promofenda berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini dan menilai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih banyak. Saya coba perhatikan mulai dari belakang sampai ke depan semua minta air patah. Tidak didramatisir, memang seperti itulah kehidupan ya, pada akhirnya sesuatu yang membuat haru keluar dengan sendirinya. Jadi ini adalah sebuah air mata kebahagiaan bahwa paling tidak mewujudkan pesan akhir dari almarhumah ibunya ya, seperti itu. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada promotor dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Irfan SMH untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada Maha Pelajar Dr. Arlianda SHM. Kepada Prof, silakan. Terima kasih pimpinan sidang yang kami hormati, tim promotor, para penguji, khususnya penguji eksternal, Saudari Dr. Arlianda SHMH, seluruh keluarga yang hadir, hadirin yang berbahagia. Beberapa saat yang lalu, kita sudah menjadi saksi penganugerahan gelar Doktor Hukum kepada Dr. Arlianda SHMH. Oleh karena itu, atas nama tim promotor, memberikan apresiasi atas capaian yang sangat berharga ini. Dan terima kasih kepada Prof. Andi Yunus, Prof. Ahmad Ruslan atas kerjasama selama ini dalam proses pembimbingan Dr. Arlianda. Demikian hanya kepada seluruh tim penilai penguji sejak seminar proposal, seminar hasil ujian dan yang kali keempat ujian terbuka. Atas segala masukan, koreksi yang sangat-sangat berharga untuk pengembangan disertasi ini. Memang proses menjadi dokter bukan hal yang mudah. Ya. Juga tidak menjadi mudah bagaimana mempertahankan gelar dokter itu. Olehnya itu, Saudara Dr. Arlianda, ini awal dari sebuah perjalanan panjang ya. Proses pembimbingan sudah berakhir secara formal. Tetapi sebagai dokter baru, Anda diminta untuk terus
menjaga kedokteran itu, baik dari sikap, perbuatan, tindakan, dan ucapan, untuk menunjukkan Anda ini seorang dokter hukum lulusan dari kampus ternama di Republik ini. Jadi, kalau Anda selama ini berbuat sambil berpikir atau berbuat baru berpikir, maka sebagai dokter Anda harus lebih banyak berpikir secara arif, secara bijaksana sebelum menentukan langkah-langkah, baik dalam tutur kata maupun dalam tindakan. Pesan berikutnya, sebagai dokter, teruslah Anda berprestasi di tempat pengabdian, terus menjaga nama baik alma mater. Kalau Anda berbuat terbaik, berprestasi, alma mater ikut terkenal. Demikian sebaliknya, kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak berkenan, maka alma mater juga ikut tercoreng. Olehnya itu, sekali lagi, Dr. Arlianda yang terus terang kami kenal ini waktu pertama kali ikut S3, ya, sebagai ketua kelas, ya, kelas Palu, ya, waktu itu dipimpin oleh Bupati Donggala. Ya, mungkin sebagian teman-temannya sudah selesai, dan ada juga yang almarhum, ya, seorang panitra di Pengadilan Tinggi Palu, ya, hakim, ya. Ya, Pak Dokter, hakim di Kalimantan Tengah, ya. iya, Ya, sama panitra di Palu, Prof. panitra, ya. Komdif. Ya, ini menunjukkan tidak mudahnya gelar doktor ini dicapai. Jadi tentu lebih susah lagi, ini perlu dijaga kehormatan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses kepada orang tua, saudara, para keluarga yang ikut menyaksikan, ya, dan seluruh yang hadir. Mudah-mudahan apa yang berlangsung pada hari ini sebuah momentum bersejarah dalam hidup Dr. Arlianda SHMH. Sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf kalau selama pembimbingan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing co-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di sesi akhir dan izinkan saya untuk menutup tentunya sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi ditutup. Dr. Arlianda SHMH beserta keluarga disilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat.
Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, promotor, dan tim penguji. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, promotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Alianda SHMH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.